kita akan masuk ke soal latihan nomor 1. Ya, di sini roda A yang besar. Kemudian di sini roda B, ini saling bersinggungan, ya. Sehingga roda A berputar, maka B ikut berputar juga. Jadi kalau A berputar sini, maka B berputar juga, ya. Jari-jari pada roda A, RA sama dengan 6 cm, kemudian RB 4 cm. Jika frekuensi roda A sama dengan 8 Hz, ya, ditanyakannya berapa kecepatan sudut roda A dan roda B, ya. Nah, kalau kecepatan sudut hubungan dengan frekuensi, maka W sama dengan 2πf, ya. Omega A sama dengan 2πfA sama dengan 2π, di mana frekuensinya adalah 8, ya. Jadi berapa nih kecepatan sudut roda A? 16 pi radian per sekon. Kemudian kita mau mencari ini kecepatan sudut roda B, ya. Kita lihat di sini roda A dan roda B ini saling bersinggungan. Jadi syaratnya kalau saling bersinggungan bagaimana? PA sama dengan PB, ya. P sama dengan omega dikalikan R. Omega A kali RA. P sama dengan omega kali R. Maka omega B dikali RB, ya. Nah, omega A-nya sudah dapatkan 16 pi, ya. Kemudian RA-nya berapa? 6 cm. Omega B, RB-nya berapa? 4 cm, ya. Maka omega B-nya sama dengan berarti 16 pi dikalikan 6 cm per 4 cm. Ini coret ya satuannya. Maka omega B-nya sama dengan, ini coret juga 16 per 4 kan 4. Jadi hasilnya berapa? 24 pi radian per sekon. Itu jawabannya yang pertama. Masih mudah ya. Sekarang kita mau masuk ke nomor 2 ya. Nomor 2. Sebuah titik bergerak melingkar beraturan. Dalam 1 detik ia menempuh sepertiga lingkaran. Ya, hitung periode dan kecepatan linearnya. Maka kalau dikatakan 1 detik menempuh sepertiga lingkaran, artinya F itu ya frekuensi itu apa banyaknya putaran setiap satu satuan waktu, berarti sepertiga putaran per 1 sekon, ya, sama dengan berapa? Sepertiga Hertz, ya. Jadi frekuensinya sepertiga Hertz, kemudian kita tahu T sama dengan 1 per F periodenya, berarti 1 per sepertiga, jadi sama dengan 3 sekon, ya, ini periodenya. Kemudian hitung kecepatan linearnya. Nah, di sini diameter, ya, diameter itu adalah 1 meter. Berarti jari-jarinya R-nya sama dengan setengah meter, ya. Maka berapa kecepatan linearnya? V sama dengan omega kali R. Omega sama dengan 2πf, ya. Rumusnya 2πf dikalikan R. Maka sama dengan 2pi. F-nya tadi berapa? Sepertiga. R-nya setengah, ya. Maka sama dengan hasilnya 1/3 pi meter per sekon. Tuh, kecepatan linearnya. Sekarang kita mau masuk ke nomor 3. Ya. Diketahui 3 buah roda A, B, dan C terlihat seperti gambar. Roda A dan B sepusat, antara roda B dan C dihubungkan dengan ban. Kemudian jari-jari roda A sama dengan 40 cm, jari-jari roda B 20 cm, dan jari-jari roda C
10 cm. Jika kecepatan sudut roda A, omega A sama dengan 12 radian per sekon, ditanyakannya berapa kecepatan sudut roda C-nya. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan bahwa karena roda A dan roda B ini sepusat, ya, karena roda A dan roda B sepusat, maka bagaimana omega A sama dengan omega B, ya. Jadi di sini omega B-nya diberitahu sudah didapat 12 radian per sekon, sama dengan ini omega A, ya. Nah, sekarang kita mau cari ini omega C-nya. Kita perhatikan bahwa roda B dengan roda C dihubungkan dengan ban. Berarti syaratnya VA, FB sama dengan VC. Ya. V sama dengan omega kali R. Artinya omega B, RB sama dengan omega C, RC. Maka omega C sama dengan omega B, RB per RC. Sama dengan omega B-nya, tadi ini 12 ya, radian per sekon. RB-nya 20 cm per RC-nya 10 cm. Coret ya. Ini coret 2. Sini jadi berapa? 24 radian per sekon. Itu jawaban nomor 3. Masih mudah. Kita masuk sekarang ke nomor 4. Ya. Pada gambar terlihat bahwa RA sama dengan 10 cm, RB 50 cm, ya. Itu dihubungkan dengan tali. Omega A-nya sama dengan 200 radian per sekon. Berapa omega B-nya? Nah, ini mudah saja. Karena di situ dihubungkan dengan tali, maka PA sama dengan PB. Ya, P sama dengan omega R, maka omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Berapa omega B-nya? Maka omega A RA per RB. Ya. Maka omega B sama dengan omega A-nya 200 kalikan 10 cm per omega B-nya 50 cm. Coret ya. Maka sama dengan 40 radian per sekon. Demikian. Sekarang kita mau masuk ke nomor 5. Ya. Terlihat seperti gambar. Diketahui roda A dan roda B bersinggungan. Roda A-nya radiusnya 5 cm, roda B 8 cm. Kemudian roda B dihubungkan dengan roda C, ya, melalui sabuk yang radiusnya adalah 4 cm. Roda C sepusat dengan ini, dengan roda D, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bila roda A diputar searah jarum jam. Bila roda A ini diputar searah jarum jam begini ya. Dengan kecepatan sudut berarti di sini omega A-nya sama dengan 18 radian per sekon. Ditanyakannya berapa kecepatan linier ya roda D. Kemanakah arah putaran roda D ya, dan arah putaran roda D. Nah, itu ya. Sekarang kamu perhatikan bahwa di sini roda A dengan roda B ini bersinggungan. Berarti bagaimana syaratnya? PA sama dengan PB. Ya. Berarti omega A
RA sama dengan omega B RB. Ya, kita cari sekarang omega B-nya. Omega B sama dengan seperti tadi omega A RA per RB. Omega B-nya sama dengan omega A-nya berapa? 18 dikalikan RA-nya 5 cm per RB-nya 8 cm. Maka omega B-nya sama dengan 11,25 radian per sekon. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita lihat omega B dan omega C ini dihubungkan dengan tali, maka kita katakan bahwa VC itu sama dengan PB, ya aturannya. Maka V sama dengan omega kali R, omega C RC sama dengan omega B RB. Berapa omega C-nya? Sama dengan omega B RB per RC. Omega C-nya sama dengan omega B ini ya, 11,25. RB-nya 8 cm per RC-nya 4 cm. Ini coret ya. Ini coret. Ini 1, ini 2. Maka omega C-nya sama dengan 22,5 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan ini masih belum ya, kita belum sampai ke PD. Bagaimana sekarang lanjutannya? Ya, sudah PD sama dengan, karena di sini, diperhatikan D dengan C ini kan sepusat ya. Di sini roda D ini sepusat dengan roda C ya. Maka di sini omega C sama dengan omega D. Itu yang kamu harus tahu ya. Nah, ini kan omega C-nya sudah diberitahu nih ya, 22,5. Maka kita akan dapatkan nih VD-nya. PD, V sama dengan omega kali R ya. PD, ini PD sama dengan omega D dikalikan RD. Omega D-nya sama dengan omega C. Ini 22,5. 22,5 ya, radian per sekon per RD-nya berapa? RD-nya 10 cm. 10 cm. Jadi berapa di sini VD-nya? VD-nya 225 cm per sekon. Jangan lupa ini kalau mau ke meter kan ya jadi berapa? 2,25 meter per sekon ya.